Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar bersama Pak Ardi. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Kita akan belajar operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kita akan belajar apakah bilangan bulat itu. Kita akan belajar operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan beserta aturan-aturannya. Dan kita juga akan belajar operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat tanpa garis bilangan. Tetap belajar matematika. Yuk. Anak-anak, materi pertama kita hari ini adalah kita akan belajar tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini terdiri dari bilangan asli, 0, dan bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat terdiri dari bilangan asli, 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4 hingga seterusnya sampai tidak terhingga. Jadi bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya tidak terhingga. Kemudian bilangan bulat juga terdiri dari angka 0. Dan bilangan bulat juga terdiri dari bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu contohnya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 sampai seterusnya hingga tak terhingga. Nah, negatif 1 itu seumpama adalah utang, ya, utang 1, utang 2, utang 3, utang 4 ya. Jadi semakin banyak hutangnya maka kekayaannya semakin sedikit. Jadi nilainya kalau bilangan asli ini semakin besar, nilainya semakin besar. Kalau bilangan bulat negatif, semakin besar angka negatifnya maka nilainya semakin kecil. Contoh 2, negatif 1, negatif 5, dan 6. Urutkan dari yang terbesar ya. Dari yang terbesar. Urutkan dari yang terbesar. Berarti yang paling besar itu adalah yang termasuk bilangan asli atau bilangan bulat positif. 2 dan 6. Mana lebih besar, mana 2 dan 6? Bilangan bulat asli selalu kalau lebih besar angkanya maka nilainya semakin besar, maka 6 dulu. Kemudian setelah 6 yang lebih kecil dari 6 mana? 2. Nah, berarti kan 6 dan 2 sudah, tinggal negatif 1 sama negatif 5. Nah, bilangan bulat negatif tadi ingat-ingat seperti hutang. Kalau semakin banyak hutang, nilainya semakin sedikit. Jadi mana yang lebih besar antara bilangan negatif 1 dan negatif 5? Ya, yang lebih besar adalah negatif 1 ya, jadi negatif 1 dulu baru negatif 5. Perlu diingat ya, kalau bilangan bulat negatif semakin besar angkanya nilainya semakin kecil. Maka dari yang terbesar adalah 6, 2, negatif 1, dan negatif 5. Kalau dari yang paling terkecil yaitu ya negatif 5, hutangnya paling banyak maka kekayaannya semakin paling sedikit. Lalu negatif 1, kemudian baru 2 dan 6. Nah, materi kedua kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat menggunakan garis bilangan atau menghitung bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Nah, ini namanya garis bilangan ya. Semakin ke kanan nilainya semakin tinggi, semakin ke kiri nilainya semakin tinggi. Bilangan negatif, semakin banyak angka bilangan negatif maka nilainya semakin kecil. Tetapi kalau bilangan positif, semakin banyak atau besar angka bilangan positif maka nilainya semakin besar ya, atau semakin tinggi ya. Nah, sekarang operasi hitung bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Ini ada aturannya. Ya, yang pertama kita membuat garis bilangan dulu. Lalu aturannya seperti ini. Titik awal itu adalah titik apa? Di angka
0 ya. Titik awalnya kita adalah di angka 0. Penjumlahan menghadap ke kanan. Pokoknya kalau penjumlahan itu selalu menghadap ke kanan. Kalau pengurangan menghadap ke kiri. Pengurangan menghadap ke kiri. Kalau bilangan positif maka berjalan maju. Bilangan negatif berjalan mundur ya. Penjumlahan kanan, pengurangan kiri, positif maju, negatif mundur. Nah, sekarang kita aplikasikan. Start awal kita adalah di angka 0 nih ya, di sini 0. Nah, terus ini 4 ya, positif ya, bilangan positif, maka maju ya. Maju berapa ini? Berapa langkah? 4 langkah. Maju 4 langkah, maju ke arah kanan ya. Ini ke arah kanan ya, 4 langkah. 1 2 3 4. Nah, nih ya, kita sampai di titik ini. Maju 4 langkah. 1 2 3 4. Nah, kita sampai di titik ini. Kemudian ditambah. Nah, berarti penjumlahan. Penjumlahan menghadapnya kemana? Tetap ke kanan. Jadi kita menghadapnya tetap ke kanan ya. Ditambah 2. Nah, 2 ini adalah bilangan positif, maka berjalan maju. Menghadap ke kanan, ditambah menghadap ke kanan. Bilangan positif 2 berarti maka maju 2. 1 2 ya. 1 2. Nah, kita sampai di sini. Nah, sini ya. Terus dikurangi. Nah, karena dikurangi menghadapnya kemana? Ke kiri ya. Kita menghadap ke kiri, menghadap ke sana ya. Karena dikurangi kita siap-siap menghadap ke kiri. Ke kiri ya, ini ke kiri. Ini kanan, ini kiri ya, menghadap ke kiri. Nah, karena menghadap ke kiri, terus ini apa? Dikurangi bilangan ini positif ya. Ini bilangan positif, karena ini dikurangi maka ini bilangan positif. Maka ini dikurangi 5, maju 5. 1 2 3 4 5. Nah, kita sampai di sini. Nah, jadi 4 ditambah 2 dikurangi 5 sama dengan berapa ini? Kita lihat titik di mana nih. Oh, di angka 1. Jadi 4 ditambah 2 dikurangi 5 sama dengan 1. Paham ya? Nah, sekarang kita materi ketiga, yaitu latihan soal bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Tadi prinsipnya sudah ya. Kalau penjumlahan menghadap ke kanan, pengurangan menghadap ke kiri, bilangan positif maju, bilangan negatif mundur ya. Nah, sekarang ada soal nih, kita bikin dulu buat bilangan garis bilangan ya ini ya. Nah, ada soal negatif 2. Ini apa? Negatif 2, bukan dikurangi 2 tapi negatif 2. Karena negatif 2, nah, pertama titik startnya di mana? Di 0 menghadap ke kanan ya, di kanan. Nah, karena ini negatif 2, tadi apa prinsipnya? Kalau bilangan negatif itu mundur. Nah, maka kita mundur 2 langkah. 1 2. Nah, kita sampai di titik ini. Nah, menghadapnya tetap kemana? Ke kanan ya ini ya. Nah, sekarang ditambah. Nah, karena ditambah, tadi penjumlahan menghadap kemana? Penjumlahan menghadap ke kanan ya, menghadap ke kanan. Maka nih kita menghadap ke kanan ya. Ditambah bilangan positif 4. Nah, maka maju 4. 1 2 3 4. Nah, kita sampai sini. Nah, di titik ini ya. Nah, ini lalu berikutnya adalah ditambah. Nah, ditambah menghadap kemana? Kalau ditambah menghadap ke kanan. Nah, kalau ditambah kita menghadap ke kanan. Tetapi ini ditambahnya bilangan negatif 3. Karena ditambah menghadap ke kanan, karena ditambahnya negatif 3, maka mundur. Karena bilangan negatif mundur ya. Mundur 3. 1 2 3. Nah, sampai sini. Pak, lah itu berarti 4 apa ini? Ditambah bilangan negatif itu kayak dikurangi ya, Pak?
Iya, sama saja. Jadi misalkan suatu bilangan dilambangkan A ya, ditambah bilangan negatif B gitu ya, misalkan B ya, itu sama saja A dikurangi B. Paham? A ditambah bilangan negatif B itu sama saja A dikurangi B ya. Jadi ditambah bilangan negatif itu sama saja dikurangi. Paham? Ya, kita menemukan ini ya, sebuah prinsip matematika ya. Nah, ini. Nah, tadi hasilnya gimana nih? Negatif 2 ditambah 4 ditambah negatif 3. Kita lihat posisi akhir ada di sini. Maka hasilnya berapa ini? Ya, betul. Negatif 1 ya, hasilnya ini negatif 1. Nah, soal kedua. 4. Nah, 4 titik awal ada di 0 menghadap ke kanan. Karena ini bilangan positif 4, maka maju 4 langkah. 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita di titik ini. Kemudian dikurangi. Ya, dikurangi. Karena dikurangi, maka kita berbalik arah ya, ke kiri. Maaf, bukan berbalik arah, tapi karena dikurangi maka menghadap ke kiri ya. Sekali lagi, kalau dikurangi menghadap ke kiri, maka kita hadapnya ke kiri. Dikurangi ini 3, maka mundur, mundur? Maju 3 ya. 1, 2, 3. Nah, sampai sini. Nah, posisi kita di sini sekarang. Dikurangi. Nah, tadi kata-kata dikurangi berarti menghadap kemana? Ke kiri. Nah, berarti kita ke kiri ini ya. Kita menghadapnya ke kiri. Ini titik awal, titiknya sekarang kita terus menghadapnya ke kiri karena dikurangi. Dikurangi bilangan negatif 2. Nah, karena dikurangi maka menghadap ke kiri. Terus ini bilangannya negatif, negatif 2, maka mundur. Kalau positif kan maju, kalau negatif maka mundur, mundur 2. 1, 2. Nah, kita sampai di titik ini. Pak, itu dikurangi negatif 2 kok kayak ditambah 2 ya Pak? Iya. Jadi kita perumpamaan ya, A, bilangan A dikurangi, misalkan A dikurangi negatif B. Nah, ini sama saja A ditambah B ya. Apabila dikurangi bilangan negatif, itu sama saja berubah menjadi penjumlahan atau ditambah ya. Dikurangi bilangan negatif itu sama dengan ditambah. Paham? Ya, nah sekarang nih hasil berikutnya. Apa nih? 4 dikurangi 3 dikurangi bilangan negatif 2. Hasilnya berapa tadi? Titik terakhir mana nih? Titik terakhir ini ya. Nah, sama dengan 3. Hasilnya 3. Itu cara menghitung menggunakan garis bilangan. Sekarang materi keempat atau materi terakhir, yaitu kita akan menghitung bilangan bulat secara langsung tanpa garis bilangan. Nah, prinsip-prinsip menghitung bilangan bulat ini ya, kita fokusnya ke penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, kita fokus dulu ke penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini ada prinsip yang pertama ya. A ditambah bilangan negatif A ya. Apabila ini ditambah ketemu dengan bilangan negatif A, tambah ketemu dengan negatif, maka sama saja A dikurangi A ya. Jadi berubah jadi min ya. Positif ketemu negatif berubah jadi min atau negatif ya. Ini ingat-ingat. Kemudian A dikurangi bilangan positif A atau A dikurangi A itu ya sama dengan A dikurangi A. Negatif ketemu positif hasilnya negatif. Kayak ini, positif ketemu negatif hasilnya negatif atau dikurangi. Pengurangan ketemu bilangan positif maka hasilnya juga dikurangi. Ingat-ingat ya.
Dan prinsip yang ketiga nih, A dikurangi bilangan negatif A. Nah nih, kurang ketemu negatif ya, min ketemu negatif itu sama dengan A plus A, berubah jadi tambah. Kalau dikurangi bilangan negatif, maka sama saja tandanya berubah dengan jadi ditambah. Ingat ya, dikurangi ketemu negatif atau ketemu min lagi, min ketemu min berubah jadi plus. Ingat-ingat itu ya. Nah, sekarang ini 6 ditambah 5 tambah min 3 dikurangi 4. Nah, kita hitung dulu 6 ditambah 5 berapa? 11 ya. 11 ditambah, tulis lagi negatif 3 dikurangi 4. Nah, kita hitung sekarang 11 ditambah negatif 3. Ingat, positif ketemu negatif berubah menjadi negatif nih ya. Positif ketemu negatif berubah menjadi negatif. Jadi plus ketemu min ini berubah jadi min. Sama saja 11 di min 3 dikurangi 4 sama dengan 11 dikurangi 3 dikurangi 4. Yuk dihitung. 11 kurangi 3 berapa? 8 ini tulis lagi dikurangi 4. Yuk 8 dikurangi 4 sama dengan berapa? 4. Jadi hasilnya adalah 4. Nah sekarang soal yang kedua, negatif 4 ditambah 3 ya, dikurangi negatif 4 ditambah 5. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat dulu nih. Negatif 4 ditambah 3. Kamu punya utang 4, kamu sahur 3. Ya, kamu punya utang 4, kamu sahur 3. Jadinya berapa utangmu? Masih utang 1. Utangmu 4, kamu sahur 3, berarti masih utang 1. Tulis saja negatif 1 dikurangi negatif 4 ditambah 5. Nah, kita hitung. Negatif 1 dikurangi negatif 4. Nah, nih, tadi min kurang ketemu negatif atau min ketemu min jadinya plus atau tambah ya. Ini min ketemu min jadinya plus. Min ketemu min jadinya plus. Ling-ling ya. Jadi negatif 1 ditambah 4 ditambah 5. Yuk, kamu masih punya utang 1, kamu sahur 4. Berarti sisa berapa? 3 ya. Kamu punya uang 4, lah utangmu 1. Berarti duitmu cik piro? Masih sisa berapa? 3. Ya, masih sisa 3. Jadi 3 ditambah 5. Yuk, 3 ditambah 5 berapa? 8. Nah, itu cara mengoperasikannya ya. Demikian materi hari ini. Terus semangat belajar matematika. Kelas 6 ini, Pak Ade harap kalian harus tetap semangat belajar walaupun belajar daring atau belajar dari rumah. Kelas 6 kita bisa.